Pagiku cerah, matahari bersinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Dia kenapa? Bandung. Ke Bandung. Oh, tapi sudah izin ya sama Bu Siti ya? Cuma jihad aja hari ini? Yang nggak masuk? Oh iya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba perhatikan mejanya. Aduh, luruskan mejanya. Kelompok 4 luruskan. Luruskan dulu saya. Nah, supaya enak belajarnya. Kalian mundur sedikit. Ya, berdiri, coba dicek bajunya ada yang keluar enggak? Tidak. Siapkan pensilnya, bukunya udah disiapkan? Ya, ini buku PR punya Eliza. Ya, kemarin nggak masuk ya buku PR-nya. Ya, ayo sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Rashid, pimpin doanya. Duduk siap. Kita berdoa. Sebelum belajar, berdoa mulai. Dilancarkan 1 jam ke depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail. Nah, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang Nabi Ismail tentang apa? Tentang air jam-jam. Iya. Ibu sudah bawa air jam-jamnya di depan. Nanti biar kalian merasakan ya air jam-jam rasanya apa ya. Nah, siapa yang masih ingat gimana kisahnya air jam-jam itu keluar? Siapa yang masih ingat? Rasa air jam-jamnya manis ya rasanya. Yang keluarnya gimana kisahnya? Yang dulu asal dari tangan. Setelah dari kaki Nabi Ismail ya yang menginjak-injakan ke pasir. Iya, setelah dia menangis karena kehausan. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Lalu ibu memberikan tugas, kalian mewawancarai, sudah belum? Sudah. Semua berarti kalian sudah menggali, ya? Sudah menggali. Coba ibu lihat ya. Ini yang punya kelompok 1. Iya. Kalian berarti sudah menggali pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini hampir sama dengan yang minggu kemarin karena kita masih kisah Nabi Ismail ya. Yang pertama, ibu harap mudah-mudahan dari pertanyaan kalian ada nih. Ibu harap kalian bisa menjadi anak yang lebih patuh dan taat kepada Allah dan orang tua. Ada nggak yang bertanya itu? Ada? Oh iya, alhamdulillah. Yang kedua, ibu harap, kemarin kan hikmahnya apa? Anak-anak harus sabar, terus? Ikhlas. Ada nggak yang bertanya itu? Nggak ada ya? Nah, iya, itu salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, ibu harap kalian bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ismail ini, ya, bisa menceritakan kembali, mengambil hikmahnya dari pelajaran Nabi Ismail yang dicontohkan oleh Nabi Ismail. Nah, coba perhatikan, ada gambar apa di depan? Ada orang yang lagi di kelas membersihkan rumah. Ya, yang ini membersihkan rumah ya, membantu. Ada yang sudah
Membantu orang tuanya ya. Siapa yang suka membantu orang tuanya membersihkan rumah? Hah? Benar? Iya, alhamdulillah. Terus yang kedua, gambar apa? Kalian suka salam nggak sama orang tua? Pamit kalau misalnya mau berangkat sekolah? Suka pamit nggak? Salam nggak? Ini kenapa mejanya menggeser terus? Kaki siapa ini yang menendang-nendang? Duduk yang rapi. Alhamdulillah kalau kalian suka. Nah, kalau di sekolah, kalau di sini kan ibu nggak tulis-tulis nih. Kalau Bu Siti kan suka tulis-tulis ya di kelas. Siapa yang suka bantu Bu Siti menghapus papan bornya? Benar. Kalian suka bantu? Ibu tanya sama Bu Siti, benar? Oh, pintar, soleh ya. Kalian memang harus saling membantu. Harus membantu ibu guru ya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang untuk nanti ya. Setelah kita melihat video kelompok 1 pertanyaannya itu, kelompok 2 dan 4 karena kita ada 4 gitu kan. Pertanyaannya sama 2 dan 4, tapi kalian tidak bisa nyontek karena berjauhan. Kelompok 3 pertanyaannya nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ismail yang akan disembelih? Karena kalian sudah menggali ya dari wawancara. Nah, nanti ditambah lagi sekarang kita nonton video, mudah-mudahan bisa menjawab itu. Kelompok 2 dan 4, nah, dari kisah Nabi Ismail yang akan kita tonton, tindakan apa yang dapat kita wujudkan sehari-hari? Misalnya, kita wujudkan sehari-hari kan kita sama orang tua, sama guru, sama teman, gitu ya. Tindakan apa yang bisa kalian lakukan? Terus untuk kelompok 2 ini sama ini ya. Kelompok 3 berarti berdasarkan dari kisah Nabi Ismail, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ya, apakah begini? Hormat gerak setiap ketemu mama. Nah, enggak kan? Ya. Nah, nanti tuliskan bagaimana caranya. Nah, tadi gambarnya. Ya kan? Tadi udah ada gambarnya, itu salah satunya. Kalian perhatikan kan tadi gambarnya ya? Kalau kalian tadi memperhatikan gambarnya, ini pertanyaan-pertanyaan ini ada jawabannya di situ. Karena terkait dengan kisah Nabi Ismail ini. Tadi di bawah. Nah, berdiri sesuai dengan kelompoknya, barisannya. Sarungnya di bawah. Ini siapa yang ini? Nah, ibu bisa melihat semua dari sini. Ibu bisa melihat semua dari sini. Oke. 1, 2, 3. Kejujurannya, ada yang lepas tangannya, ada yang bagi di kelompok ini, makanya ada yang gugur ya. Nah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, perhatikan ya, Nabi Ibrahim supaya bisa menjawab nanti pertanyaannya. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan berdandan
jam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga ada kan dari pertanyaan yang kalian buat kemarin wawancara? Ada ya? Kapan? Salah satunya. Kapan Nabi Ismail disembelih? Kalau kapan berarti tempat atau waktu? Kapan? Kapan? Waktu. Iya, kalau kapan itu berarti waktu. Kalau di mana berarti tempat. Kalau siapa? Kalau siapa berarti orang. Kita bertanya, siapakah itu? Kan berarti orang. Terus apa lagi? Bagaimana ya? Bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana berarti prosesnya. Bagaimanakah Nabi Ismail disembelih? Tadi itu bagaimana berarti ceritanya di situ ya. Untuk sekarang Ibu akan membagikan. Ini dia 2, 3, 4. Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan yang tadi kita buat bersama ya. Kelompok 1, pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail? Tinggal ditulis nama anggotanya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Dari kisah Nabi Ismail tadi, tindakan apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Tindakan apa kita teh harus ngapain wae gitu dari kisah Nabi Ismail itu, ya. Kalian bantuin dong bekerja sama di sini. Ayo, Ibu menilai kerjasama kalian. Rizky, geserin kursinya ke sini ke temannya. Ayo, Esa, bantuin. Udah sampai di mana ini kelompok 1? Ini kenapa ini nyungsep begini? Kenapa nyungsep begini? Ayo dong bantuin itu. Nanti pada saat presentasi ini pertanyaan kalian sendiri dibacain sendiri ya. Ibu akan lihat jawabnya, bacainnya lancar atau enggak. 4. Anggota Muhammad Abdul Pradana, Muhammad Islam Maulana, Susani Saputri, Alisa Maulana, Akila Didis, dan Nafisa Penutup. Ya. Kami akan membacakan PR yang melalui wawancara pada Bu Yanti. Iya, yang pertama siapa itu pertanyaannya? Tentang apa? Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail? Ya. Apa yang jawabannya? Jawabannya apa? Asal mulanya ketika Ismail alaihissalam beranjak besar di usia di 14 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Iya, pertanyaannya gimana? Apa yang Ismail akan disembelih oleh anaknya? Iya. Allah sebelum hujan di hari sebagai hari memutuskan untuk
Iya, berarti kalau kapan itu tanggal ya, waktu ya, tanggal 10. Iya betul. Yang keras ya. Siapa yang menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Hah? Ini ada. Oh, Rasid mau bertanya. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Nama pertanyaannya. Hah? Nama pertanyaannya. Sama pertanyaannya? Sama apa? Yogi sama Abu. Oh, kenapa katanya sama pertanyaannya? Kan si Abu gak bisa nulis sama baca. Iya, nulisnya gak bisa nulis. Oh, iya. Jadi nanti pertanyaannya dibagi-bagi ya. Kemarin kan Ibu udah tulis di papan tuh, pertanyaannya berbeda-beda tiap kelompoknya. Itu jawabannya Rasid katanya. Ya, salah. Ayo salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Nah, jawabannya Jawabannya adalah apa? Jawabannya? Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, yang selanjutnya pertanyaan Ilman. Ayo salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ya. Yang Haikal. Bagaimana Nabi Ismail disembeli oleh ayahnya? Bagaimana jawabannya? Tidak jadi disembeli. Tidak jadi disembeli. Iya, karena Allah menggantikan dengan domba yang besar. Jadi apa hikmah yang diambil dari akan disembelihnya Nabi Ismail? Yang pertama apa? Iya, menghormati orang tua, berbicara sopan terhadap orang tua, patuh dan iya, dalam keadaan apapun kalau perintah Allah Subhanahu wa taala kita yakin itu Menumbuhkan kesadaran dan dialog lebih penting daripada dengan kemana tah? Iya. Jadi kita harus lebih patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah 1 jam bersama. Minggu depan kita akan belajar kisah Nabi Ismail yang lain. Tapi sebelum itu Ibu akan membagikan PR-nya ya. Akan membagikan PR. Ini PR ini mudah dikumpulkan minggu depan, tetapi ada tambahan. Di belakang sini, kebaca nggak ini? Kebaca nggak? Kurang besar ya. Di belakang sini tuliskan 1 hadis tentang ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Udah belajar kan? Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. 1 hadis. Terus tuliskan Quran surat Al-Isra ayat 23 beserta artinya. Iya, itu sudah ya. Di belakang sini tulis ini. Di belakang sini hadis sama Quran surat. Dari hasil pemaparan tadi, ya Ibu apresiasi kalian yang berani bicara dengan lantang. Mudah-mudahan minggu depan kalian akan berani lebih lantang lagi ya. Enggak, tadi masih ada yang malu-malu. Ada beberapa yang bacainnya masih pelan-pelan bacain soalnya. Bacain pertanyaannya ya, masih pelan-pelan, masih malu-malu. Nanti lebih berani lagi ya sayang ya. Ya. Pegang enggak? Ininya. Iya, boleh masukin. Ininya. Kerjakannya tinggal dicontreng. Setuju atau tidak setuju, buat alasannya di pinggirannya. Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Ya. Nah, silakan rapikan. Ya.
Ya, Rasid, ayo siap kita berdoa. Oh ya belum selesai, so silakan. Ayo siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para rapi. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kerjakan PR-nya. Kalau ada yang belum paham tentang PR-nya, nanti jangan pulang dulu terakhir ya. Para rapi, duduknya rapi, yang paling rapi kelompok 1. Antri dong sayangku, Inayah. Tidak perlu, Inayah kebagian kepada Nur Hayati ya. Nur Hayati. Ya Adrian, udah paham PR-nya? Oh iya. Kelompok 2. Paham PR-nya? Siapa paham? Rasid paham PR-nya? Salamnya enggak. Kelompok 3. Minggu depan kita main apa lagi ya? Main game apa lagi ya? Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam. Rizky paham nggak PR-nya? Paham? Ya.